Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tingkat dan perumusan strategi. Saya Sasebla Prameswari. Saya Niken Triyuniwati. Saya Diana Sufi Ahmadi. Saya Muhammad Arif Valentino. Saya Bunga Febriani. Saya Juri Husain. Kami akan memulai presentasinya. Yang pertama-tama ada apa itu strategi. Strategi itu adalah menetapkan sasaran jangka panjang organisasi, serta menerapkan tindakan dan alokasi daya yang penting untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada tujuan strategi. Yang pertama itu tujuannya itu untuk mencapai sasaran yang dapat disepakati. Yang kedua untuk mengembangkan rencana marketing yang terperinci. Yang ketiga untuk memberikan rasa tujuan dan arah dalam berorganisasi. Yang keempat efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Selanjutnya ada proses strategi. Yang pertama itu strategi itu sendiri dibutuhkan untuk pencapaian visi misi dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada penyebaran sumber daya. Yang ketiga ada tujuan, itu untuk memusatkan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dilakukan atau tidak. Yang terakhir ada tujuan yang diinginkan, itu memanfaatkan SDM. Selanjutnya ada tingkat perencanaan, yang pertama misi, yang kedua tujuan, ketiga strategi, keempat taktik, kelima tindakan, program, dan aturan. Pertama ada misi. Misi itu alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Dalam tingkat unit bisnis menentukan batas dan maksud aktivitas manajemen perusahaan. Yang kedua ada tujuan. Tujuan ini menjabarkan visi misi. Ini hal yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang ketiga ada strategi, merupakan suatu pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, eksekusi dalam aktivitas yang memiliki waktu tertentu serta berhubungan dengan area luas dari operasi perusahaan. Yang keempat ada taktik. Taktik merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberlakukan rincian keputusan strategis, karena itu taktik dapat dilihat sebagai implementasi strategi yang terperinci. Yang kelima ada tindakan, program, dan aturan. Merupakan taktik operasional yang menerjemahkan tujuan taktik menjadi tindakan oleh individu agar dapat dirinci, berjangka pendek, serta patuh pada kendali ataupun aturan langsung. Selanjutnya, tingkat strategi dibedakan menjadi 3, yaitu korporasi, unit bisnis, serta fungsional. Strategi di tingkat korporasi merupakan suatu strategi yang menyajikan arah suatu perusahaan yang memiliki tujuan serta menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan secara keseluruhan serta disusun di dalam suatu bisnis. Contohnya seperti keputusan Rachel Elektronik untuk melepaskan Vodafone sebagai perusahaan terpisah. Selanjutnya, strategi di tingkat korporasi dibedakan menjadi 3, yaitu ada strategi pertumbuhan, merupakan strategi yang didasarkan pada tahap pertumbuhan yang sedang dilalui oleh perusahaan. Yang kedua, ada strategi stabilitas, merupakan strategi yang digunakan dalam menghadapi penurunan penghasilan yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Yang terakhir, ada strategi reinvestment, merupakan strategi yang dapat diterapkan membantu memperkecil ataupun mengurangi usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi di tingkat unit bisnis atau bisnis strategi. Bisnis strategi memiliki misi dan strategi, menghasilkan produk atau jasa yang berkaitan dengan misi dan strategi, menghasilkan produk atau jasa secara spesifik, dan bersaing dengan pesaing yang telah diketahui dengan jelas. Contohnya, divisi mobil Ford Motor Co., sebuah SBU, meluncurkan model Mondeo-nya yang ditunjukkan untuk pembeli armada mobil yang tidak menyukai Sierra pendahulunya. Lalu, ada 3 strategi tingkat unit bisnis. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Strategi kepemimpinan biaya adalah upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan penjualan melalui persaingan harga terendah.
Kedua, strategi diferensiasi. Strategi ini merujuk kepada perusahaan untuk menciptakan suatu produk yang unik, yang berbeda dengan pesaingnya. Keunikan inilah yang merupakan superior value bagi konsumennya. Yang terakhir ada strategi fokus. Fokus strategi pada tingkat ini dirumuskan dan diterapkan oleh pada manajer yang diserahi tugas tanggung jawab oleh manajer puncak untuk mengelola bisnis bersangkutan. Lalu ada strategi fungsional. Strategi fungsional juga disebut sebagai value-based strategy, berfokus pada memaksimumkan produktivitas sumber daya yang digunakan dalam memberikan value terbaik untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Contohnya, seperti merevisi jadwal pengiriman dan jam pengemudi untuk meningkatkan layanan pelanggan, atau merekrut staf penjualan berbahasa Jerman untuk membantu mendorong penjualan perusahaan Inggris di Eropa. Lalu di sini ada skala jenis strategi. Yang pertama yaitu strategi yang direncanakan dibagi menjadi dua, yaitu strategi yang disengaja dan strategi yang belum terrealisasi. Dari strategi yang disengaja menuju ke strategi yang terrealisasi. Dari strategi yang terrealisasi dipecah menjadi strategi oportunistik, strategi yang muncul, serta strategi yang diterapkan. Lalu strategi yang direncanakan dan disengaja atau model rasional. Organisasi yang menggunakan strategi ini harus yang pertama ada bersikap cukup besar untuk membayar biaya analisis formal. Yang kedua, memiliki tujuan yang operasional. Yang ketiga, mengambil pendekatan sistematis dan terstruktur untuk perkembangannya. Yang keempat, mengambil pendekatan sistematis dan terstruktur untuk perkembangannya, sama seperti nomor 3. Yang kelima, mengumpulkan informasi internal dan eksternal untuk mengintegrasikan keputusan ke dalam strategi yang komprehensif. Yang terakhir, fokus pada analisis sistematis terutama dalam penilaian biaya dan memanfaatkan dari proposal yang bersaing. Strategi yang muncul. Menurut Mintzberg dan Waiters, strategi dapat disengaja atau muncul atau tahap di antaranya. Ada niat perusahaan yang diikuti dengan interpretasinya. Strategi dapat muncul dengan cara kewirausahaan. Suatu organisasi dapat memanfaatkan perubahan lingkungan atau mengenali keterampilan baru secara oportunistik. Strategi diterapkan. Beberapa macam strategi bisa diterapkan pada organisasi guna mencapai visi dan misi dari organisasi tersebut. Kemudian ada realisasi dan belum. Realisasi atau tidaknya strategi akan menentukan jalannya suatu organisasi, apakah menuju ke jalan sukses atau sebaliknya. Kemudian ada jenis formulasi strategis lainnya, yaitu yang pertama ada mengacaukan atau modeling growth, yang kedua incrementalisme logis, yang ketiga pembuatan, yang keempat mode adaptif. Yang pertama, mengacaukan atau modeling growth. Lindblom berpendapat bahwa model rasional dalam strategi sama sekali tidak mencerminkan kenyataan dan menolak ide perumusan manajer. Hanya membuat keputusan saat masalah muncul dan hanya mengacaukan tanpa sebuah rencana. Kemudian ada incrementalisme logis, yaitu incrementalisme logis yaitu menggabungkan realisme perilaku dari modeling growth dan keuntungan dari pendekatan analitis yang terencana. Pandangan ini secara khusus dibutuhkan oleh James Quinn. Pembuatan. Next. Mintzberg menyamakan pengembangan strategi dengan pembuatan kota lihat. Gambar kerajinan menangkap proses di mana strategi yang efektif muncul. Citra perencanaan yang telah lama populer dalam literatur mendistorsi proses tersebut dan dengan demikian menyesatkan organisasi yang menerimanya tanpa syarat. Next. Mode adaptif. Disebut mode adaptif karena sesuai dengan deskripsi yang diberikan manajer tentang bagaimana strategi muncul dalam organisasi mereka. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan tujuan jangka panjang yang dapat dicapai. Strategi merupakan hal yang sangat penting bagi pengembangan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak dicapai dan ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.